kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi nih kita hari Minggu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini bisa masuk ke dalam hati kami, juga bisa kami laksanakan di setiap keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya di sini siapa sih yang gak pernah lupa? Pasti kita semua pernah lupa ya adik-adik ya. Entah lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, lupa kerjain PR, dan lain-lain. Nah, di sini kakak mau kasih tahu nih, di Alkitab ternyata ada orang yang lupa juga sama sesuatu yang penting. Nah, sampai-sampai Tuhan Yesus mengingatkan dia hal penting tersebut. Kira-kira siapa ya? Kakak kasih clue ya. Clue-nya ini gini. Kukuruyuk. Nah, ada yang ingat? Kakak ulangin ya. Kukuruyuk. Udah ingat? Kakak kasih tau deh. Nah, Tuhan Yesus menggunakan ayam untuk mengingatkan Petrus akan sesuatu yang penting itu adik-adik. Nah, mau tahu ceritanya? Ayo kita dengerin ceritanya sama-sama. Nah, waktu itu ketika Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, ternyata banyak sekumpulan orang membawa pentung dan pedang untuk menangkap Yesus waktu itu, karena sudah dijual oleh Yudas Iskariot waktu itu. Nah, akhirnya karena murid-murid Yesus di sana juga pada ketakutan, mereka semua melarikan diri. Nah, hanya tertinggal Yesus di sana. Akhirnya Yesus ditangkap, dibawa oleh orang banyak itu untuk diadili adik-adik. Nah, habis itu ternyata ada si Petrus nih, dia masih ikutin rombongan ini sampai di tempat Tuhan Yesus diadili. Nah, ketika melihat Yesus di sana, si Petrus makin ketakutan karena dia melihat Yesus itu di sana dihina, diolok-olok oleh orang banyak adik-adik. Nah, sehingga Petrus juga agak takut ya waktu itu ya, takut banget kan. Nah, ketika dia lagi begitu, akhirnya ada orang datang terus melihat si Petrus. Iya kamu benar, kamu orang yang sama-sama Yesus waktu itu, aku tahu, kata dia. Wah, langsung si Petrus ini ketakutan, langsung deg-degan dia, jantungnya berdegup kencang. Akhirnya dia karena saking takutnya, dia langsung bilang, "Tidak, aku tidak kenal Yesus." Lalu menyingkirlah si Petrus. Nah, ketika itu ketemu lagi sama orang lain. Orang ini langsung bilang, "Iya kamu, saya tahu, saya pernah lihat kamu bersama-sama dia, bersama si Yesus itu." Wah, langsung tambah kaget lagi, tambah takut si Petrus. Akhirnya si Petrus tetap bilang, "Tidak, aku sumpah tidak kenal Yesus." Lalu pergi lagi si Petrusnya, langsung kabur. Nah, tapi ketika itu hari sudah mulai pagi, ada orang lagi nih adik-adik ketemu si Petrus.
Lalu si orang ini tetap bilang hal yang sama. Saya tahu kamu itu temannya Yesus. Iya, betul. Dari cara kamu berbicara katanya, saya tahu kamu itu teman Yesus. Wah, akhirnya si Petrus ketakutan, langsung terakhir dia langsung ngomong begitu. Tidak, aku tidak kenal Yesus. Sumpah aku tidak kenal. Terkutuklah orang yang mengenal Yesus. Nah, jadi waktu itu si Petrus udah sumpahin, udah mengutuk juga. Wah, langsung sedih langsung bagaimana perasaan Tuhan Yesus kalau dengar itu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya berkokoklah ayam. Kukuruyu. Nah, akhirnya si Petrus tiba-tiba ingat kata-kata Tuhan Yesus waktu itu. Dia bilang, engkau sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, tadi udah 3 kali adik-adik si Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus, bagaimana adik-adik? Kasihan banget ya Tuhan Yesus ya. Tapi nggak cuma sampai di situ. Nah, kita lihat lagi setelah Yesus diadili di sana, Yesus lalu dibawa ke tempat wali negeri untuk dihakimi lagi. Nah, dihakimi oleh siapa? Oleh si Pilatus adik-adik. Nah, ketika diadili oleh Pilatus, ternyata Pilatus tidak menemukan kesalahan di Yesus. Sehingga si Pilatus ini bilang ke orang-orang, orang ini tidak bersalah, gitu kan. Nah, tapi orang banyak tetap mendesak si Pilatus untuk menghukum si Yesus. Nah, adik-adik, ketika itu si Pilatus kasih pilihan ke orang-orang banyak yang ada di sana. Dia bilang begini, oke, saya akan memberikan kalian pilihan. Nah, pilihannya, kalian semua mau membebaskan Barabas, penjahat yang sudah membunuh banyak orang, atau si Yesus ini katanya. Nah, ketika itu karena orang-orang yang benci Yesus menghasut semua orang di sana, semuanya minta Barabas. Wah, kalian kalau misalkan Yesus di sana kan di situ ada Yesus juga, dia dengar teriakan itu, dia minta Barabas yang dibebasin. Wah, pasti sedih banget ya hati Yesus ya. Udah Yesus di sana udah membantu banyak orang, dia sudah menyelamatkan banyak orang, udah membuat orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, tapi malah memilih orang yang membunuh adik-adik. Nah, ketika itu si Pilatus juga nggak bisa berbuat banyak, akhirnya ya udah, apa yang akan dilakukan ini ke Yesus katanya. Nah, karena hasutan orang banyak juga situ, orang banyak itu minta supaya Yesus disalibkan adik-adik. Tuhan Yesus mau disalibkan. Salibkan dia. Wah, semua udah pada teriak-teriak orang banyak itu untuk minta Yesus disalibkan. Nah, karena si Pilatus ini ngerasa Yesus nggak bersalah, akhirnya dia tidak mau tahu apa nih yang akan dilakukan orang banyak kepada Yesus. Jadi waktu itu si Pilatus mengambil air lalu membasuh tangannya adik-adik. Nah, maksudnya membasuh tangan ini waktu itu adalah angkat tangan dan gak mau ikut campur atas apa yang dilakukan orang kepada orang yang tidak bersalah gitu adik-adik. Nah, oke, jadi ketika itu setelah Pilatus udah cuci tangan, ya udah dia menyerahkan Yesus ke tentara-tentaranya. Nah, tentara-tentaranya ternyata nggak langsung nyalipin Yesus waktu itu adik-adik. Jadi ketika diminta disalib, bukannya langsung disalib, tapi malah disiksa lagi. Mereka melepaskan pakaian Yesus lalu mencambuk Yesus. Nah, waktu itu cambuknya juga bukan cambuk-cambuk yang halus ya adik-adik ya, tapi cambuk waktu itu tuh ada kailnya, ada durinya tuh di ujung-ujungnya. Jadi ketika dicambuk nempel di badan, pas ditarik daging itu ikut adik-adik, ditarik ikut ketarik sama cambuk. Nah, jadi tahu betapa sakitnya itu ya adik-adik ya. Ketika itu Tuhan Yesus dicambuk sampai
berdarah-darah sekujur tubuhnya. Nah, nggak cuma sampai di situ adik-adik. Kita kembali lagi ngebayangin nih, waktu itu tentara sudah mencambuknya, lalu dia memakaikan jubah ungu yang untuk dipakai Yesus, terus dikasih kayak bulu waktu itu, lalu dipakaikan mahkota duri. Nah, habis itu kayak mengolok-olok Yesus, pura-pura nyembah. Ya, terpujilah dia Tuhan, ya orang Yahudi waktu itu. Nah, setelah itu dia ngambil bulu yang dipegang, melepaskan pakaian yang di jubah ungunya, lalu memukul Tuhan. Tuhan Yesus ketika itu Tuhan Yesus dipukul, terus diludahi juga. Udah setelah itu akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke tempat penyaliban dia. Nah, ketika itu pas disalib pun dia juga tetap diolok-olok sama orang-orang yang nonton dia, adik-adik. Diolok-oloknya, dia bilang gini, jika dia bisa menyelamatkan orang, tentu saja dia bisa menyelamatkan diri dia sendiri, gitu. Tapi dia tidak menyelamatkan diri dia sendiri. Nah, orang-orang banyak itu ngolok-ngoloknya kurang lebih seperti itu, adik-adik. Nah, ketika itu menurut kalian ya adik-adik ya, bisa gak sih Tuhan Yesus itu turun dari kayu salib, habis itu ya kasih lihat orang banyak? Bisa lah ya adik-adik ya, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri sebenarnya. Tapi dia gak mau, adik-adik. Dia gak mau karena itu harus dilakukan supaya bisa menebus dosa-dosa Koko, dosa-dosa kakak, dosa-dosa kalian semua, dosa-dosa kita semua, adik-adik. Nah, adik-adik, kakak di sini mau ngajak kalian nih, kita kembali lagi, coba pikirin kira-kira apa sih yang udah kita lakuin ke Tuhan kita itu, Tuhan Yesus. Apakah sikap kita selama ini sudah bisa membuat Tuhan Yesus bangga gitu. Nah, mulai sekarang adik-adik ya, kita belajar bisa mengenal isi hati Tuhan. Caranya kita baca Alkitab kita, adik-adik. Di Alkitab itu ada semua curahan hati isi Tuhan. Curahan hati isi Tuhan kita. Ya, di sana kita tahu kehendak Tuhan atas diri kita semua, adik-adik. Nah, oke. Cerita kakak sampai di sini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sabar menghadapi setiap orang-orang yang mengolok-olok dirimu, menyiksa dirimu Tuhan, menghina dirimu. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, bisa mencintai dirimu. Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin mencintai dirimu. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami bisa membaca Alkitab, mengetahui isi hatimu. Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, hafal ayat minggu ini ada di Matius pasal 20. Matius pasal 27 ayat 24 sampai 25. Kebacain ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sekian hafal ayat untuk minggu depan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.